Makhluk yang merasuki Ifit adalah seorang laki-laki. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Di videoku kali ini, aku bakalan nyeritain tentang pengalaman nyata terseram yang berkaitan dengan sekolah. Ditambah lagi kita itu udah libur sekitar 2 bulanan lebih karena virus corona. Patokannya itu tanggal 17 Maret, aku mulai libur sekolah, sampai sekarang itu tanggal 23 Mei. Jadi sekitar 2 bulanan lebih udah libur. Oke guys, jadi ceritanya bakalan aku bacain. Cerita pertama, ini ditulis pada tanggal 23 Mei 2018, jadi tepat 2 tahun yang lalu. Halo, nama saya Zainal. Pengalaman saya kali ini tentang kesurupan di sekolah hantu yang terjadi waktu saya di bangku kelas 2 SMP. Kebetulan letak sekolah saya tersebut berada jauh di ujung kampung dan di sekeliling sekolah adalah hutan. Di sekolah saya tersebut memiliki mitos dan aturan yang sangat ketat terhadap hal-hal yang berbau mistis, seperti tidak boleh bermain perahu kertas di kolam sekolah, membawa bunga atau wangi-wangian ke sekolah, memukul-mukul pohon, mengobrol di WC. Nah, aku nih sering banget ngobrol di WC sama temen aku, dan berlari-larian di teras sekolah. Tetapi yang bikin seramnya, semua siswa juga dilarang untuk mengetuk pintu yang berwarna kuning di dalam WC Putra. Konon, katanya kalau ada siswa yang mengetuk pintu tersebut, bakal terjadi kesurupan massal di sekolah. Saat itu 2 teman kelasku merasa tidak percaya akan hal itu. Maklum, mereka termasuk anak yang bandel di sekolah. 2 temanku itu bernama Andi dan Aldi. Saat itu aku mendengar pembicaraan mereka yang berniat untuk membuka pintu kuning tersebut. Saat jam istirahat, mereka segera melancarkan aksinya untuk mengetuk WC tersebut. Dan mitos itu terbukti. Setelah beberapa lama mereka di dalam WC, terdengar satu persatu siswi sekolahku berteriak histeris dan berlarian keluar kelas. Hampir semua kelas terdengar suara teriakan, kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 16-17 siswi yang kesurupan. Dari semua kelas kami yang paling banyak kesurupannya, yaitu sekitar 7 orang. Andi dan Aldi juga semenjak dari WC itu tidak kelihatan lagi. Kata temanku, mereka pulang karena ketakutan. Kira-kira hampir 2 jam kami membantu untuk memegangi siswi yang kesurupan. Setiap siswi yang kesurupan dipegangi oleh 5 orang. Dan aku saat itu sedang memegangi temanku yang bernama Ifit. Si Ifit ini tenaganya sangat kuat. Dari semua siswi yang kesurupan, cuman Ifit yang banyak dipegangi. Karena kata salah satu guruku, makhluk yang merasuki Ifit adalah seorang laki-laki. Satu persatu, siswi dibawa ke dalam kantor. Dan di situ siswi yang kesurupan dibagi tempat meletakkannya. Ada yang di ruang guru, ada yang di ruang kepala sekolah, ada yang di ruang tata usaha, dan ada di ruang tamu. Semua siswa yang tidak kesurupan disuruh berkumpul di lapangan dekat kantor dan berpegangan serta membaca doa-doa. Semua siswa yang kesurupan satu persatu diazankan oleh Bapak Kepsek kami saat tidak memberontak lagi. Semua siswi yang kesurupan sudah mulai tenang, kecuali Ifit. Ifit terus mengamuk dan memukul kepalanya ke lantai. Kami yang memeganginya sangat kewalahan. Aku bagian memegangi tangan kirinya, merasa sangat lelah, dan juga tanganku sampai luka karena cengkramannya yang sangat kuat. Bapak kepala sekolah kami juga sangat kewalahan, sampai beliau meminta bantuan ustadz. Kami yang memeganginya secara bergantian untuk menghemat tenaga. Saat itu orang yang memegangi Ifit sekitar 10 orang dan secara bergantian memeganginya. Setelah sekian lama, akhirnya Ifit pun berhasil ditenangkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena badannya sangat lemas dan tidak sadarkan diri. Kejadian tersebut terjadi hampir setiap bulan. Dan karena itu sekolah kami disebut sekolah paling berhantu di kampung kami.
Terakhir yang ku ingat dari sekolah SMP ku tersebut adalah saat kesurupan waktu acara kelulusan kami. Saat itu banyak siswi yang kesurupan. Dan dari itu juga aku takut untuk kembali ke sekolah tersebut. Guys, apa cuman aku yang pernah mikir kalau film tentang kayak satu sekolah kesurupan itu pernah difilmkan? Kayaknya aku sih pernah nonton, kayak pernah denger gitu loh ceritanya dan pernah nonton filmnya juga gitu. Kalau kalian gimana nih? Oke guys, kita lanjut cerita yang kedua. Jadi cerita yang kedua ini juga bakalan aku bacain. Cerita ini terjadi pada tanggal 25 Mei 2018. Jadi berdekatan, yang tadi 23 Mei 2018, sedangkan yang ini adalah tanggal 25 Mei 2018. Jadi kejadiannya sama sekitar 2 tahun yang lalu. Halo guys, perkenalkan nama saya Mahrita. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Ita. Jadi kali ini gue pengen ceritain pengalaman asli atau nyata gue waktu kecil. Waktu itu gue masih kelas 5 SD, sekitaran umur 11 tahunan lah. Waktu itu gue sedang mengadakan acara pramuka di sekolah gue. Acaranya rame banget, semua kakak kelas dan adik kelas datang semua. Semua yang ada di sana gue hafal benar siapa aja. Jadi dia nih kayak sudah mengenali semua kakak kelas dan adik kelasnya. Jadi oh si A ini, si B ini, si C ini, kayak gitu. Nah, jadi ceritanya gini. Gue sama teman-teman gue lagi latihan pramuka, dan yang gak latihan itu cuma nontonin kita yang sedang latihan. Dari pertama sih gue semangat banget latihannya. Sampai tengah-tengah acara gue juga masih semangat. Tapi ketika acara sudah mau selesai, semangat gue hilang. Mungkin karena dia terlalu capek, udah ada latihan pramuka, atau misalnya mungkin dia jadi panitia atau kayak gimana kan, jadi mungkin sangat capek banget. Dari situ gue izin istirahat sama ketua-ketuanya. Saat itu gue sedang beristirahat sebentar. Gue duduk di deket tangga, tapi agak jauhan dikit lah. Gue minum sambil lihat kesana sini, jadi dia sambil minum nyantai kayak lihat kiri kanan gitu loh, lihat sekeliling. Kemudian entah kenapa perasaan gue kayak nggak enak. Gue merasa kayak ada yang merhatiin gue di situ. Sekedar info, gue itu orangnya punya kayak semacam indera keenam. Jadi dia bisa kayak ngelihat suatu sosok atau merasakan. Gue merasa nggak enak, kayak apa gitu. Jadinya sampai keringet dingin. Gue udah ngerasa kalau gue bakalan ngeliat sesuatu. Ini bagian paling ngeri banget. Saat sendirian kayak udah merasa gak enak, keringet dingin, dan udah ngerasa bahkan udah ada feeling bakalan ngeliat sosok. Gue coba lihat ke sekeliling. Ternyata benar apa yang gue pikirkan. Gue lihat cewek pakai baju seragam kayak sedang memperhatikan gue dari tangga sana. Yang anehnya, itu baju seragam cewek itu kotor, dekil, sama bolong di tengahnya. Gue takut banget saat itu. Gue mau lari tapi gak bisa. Gue terus mandangin tuh cewek, sampai gue ngerasa ada yang manggil nama gue. Baru gue bisa gerak. Jadi dia selama itu kalau misalnya gak ada yang manggil, dia pasti saling tatap-tatapan sama si sosok itu. Gue lihat ke arah suara yang manggil gue. Ternyata suara kakak kelas yang memanggil kalau gue harus latihan lagi. Gue gak ladenin dulu omongannya. Gue kembali liatin si cewek tadi, tapi dia udah hilang. Di situ gue bingung, kok cepet banget ya hilangnya. Yang anehnya, gue gak kenal tuh cewek. Tadi kan di awal cerita dia bilang kalau dia itu kenal semua sama kakak kelas dan juga adik kelas. Jadi dia udah hafal banget mukanya yang mana, namanya siapa, dan itu merupakan murid di sana gitu loh. Cuman cewek tadi aja yang gak gue kenal. Kan banyak banget tuh ya guys, mitos-mitos yang beredar kalau misalnya sekolah kita tuh bekas rumah sakit lah, atau kuburan, atau misalnya ada yang bunuh diri di WC, gantung diri, dan lain-lain. Banyak banget yang mikir kayak gitu. Aku juga pernah mikir kayak gitu guys.
Tapi ya guys, menurut aku cerita yang paling serem itu adalah cerita yang pertama yang aku ceritain. Karena kalian bisa bayangin gak sih, satu sekolah, hampir satu sekolah, tapi tadi tuh cuma 17 sih. Tapi 17 tuh lumayan banyak sih guys, ya gak sih? 17 orang kesurupan. Gimana nih guys kalau misalnya kalian ada di keadaan pada saat 17 orang itu lagi kesurupan, terus kalian suruh megangin doa dan lain, pasti serem banget kan? Oke guys, jadi segitu dulu videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys. Bye!